Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur terus melakukan ekskavasi terhadap situs Tribuana Tunggadewi di Desa Glinterrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ekskavasi telah dilakukan sejak tanggal 27 September lalu dan dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ekskavasi dilakukan untuk mencari struktur terluar yang ada di sekitar situs atau Candi Bre Kahuripan. Hasilnya, dalam penggalian yang sudah dilakukan selama sepekan lebih, petugas berhasil menemukan struktur di sebelah barat candi. Bahkan semakin lebar tanah yang dibuka, struktur yang ditemukan ini juga semakin banyak. Awalnya, petugas hanya menemukan struktur mirip tembok besar dengan ketebalan sekitar 1 meter yang membujur dari barat ke timur. Petugas sempat mengira struktur tersebut adalah pagar yang mengelilingi candi. Namun setelah area galian diperluas, struktur serupa ternyata semakin banyak. Tidak hanya membujur dari timur ke barat, namun juga ada yang membujur dari selatan ke utara. Bahkan saat petugas mencoba menggali di lapangan Desa Glinterrejo yang jaraknya sekitar 50 meter dari candi, petugas juga menemukan struktur besar di dalam tanah. Dari permukaan tanah, struktur ini terpendam pada kedalaman sekitar 70 cm. Akibatnya hingga kini petugas belum dapat memastikan struktur apa yang mereka temukan di sebelah barat Candi Bre Kahuripan ini. Untuk memastikannya, petugas masih harus membuka galian lebih luas lagi agar bisa dilihat bentuk dari struktur tersebut secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, situs Tribuana Tunggadewi atau situs Bre Kahuripan sebelumnya tertimbun tanah dan yang tampak di permukaan hanya berupa struktur kecil dengan batu yoni raksasa di bagian atasnya. Ukuran batu yoni ini sangat besar, panjang dan lebarnya masing-masing mencapai hampir 2 meter atau tepatnya 1,90 kali 1,80 meter persegi. Di sekeliling batu yoni ini terdapat banyak relief yang sangat indah dengan pahatan angka tahun di sisi kirinya. Angka tahun yang tertera pada batu yoni ini adalah 1294 Saka atau jika dikonversikan ke dalam Masehi menjadi tahun 1372. Dilihat dari ukuran batu yoninya yang sangat besar dengan berbagai reliefnya yang indah, dapat diduga bahwa batu yoni ini bukanlah batu yoni biasa, tetapi batu yoni khusus milik atau untuk orang yang sangat istimewa. Sedangkan berdasarkan angka tahun yang tertera yaitu 1372 Masehi, muncul dugaan bahwa batu yoni dan candi Bre Kahuripan ini adalah batu dan candi yang dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk. Tujuannya adalah untuk tempat pendarmaan ibundanya Tribuana Tunggadewi. Sebab tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi adalah tahun saat Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi wafat. Namun dugaan ini juga masih menjadi perdebatan karena berdasarkan tradisinya seorang raja atau ratu akan didarmakan 12 tahun setelah kematiannya. Situs atau candi ini belakangan juga dikenal dengan nama Petilasan Bre Kahuripan karena pada masa Raja Jayanegara, Tribuana Tunggadewi diangkat menjadi Bre Kahuripan. Baru setelah Raja Jayanegara wafat pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi ditabalkan menjadi Ratu Majapahit menggantikan kakaknya.
Tribuana Tunggadewi menduduki singgasana dan memimpin Majapahit pada tahun 1329 saat usianya masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Setelah 1 minggu kita ekskavasi, ini masuk minggu kedua ekskavasi situs Bree Kahuripan. Masih melanjutkan temuan struktur sebelumnya pada minggu kemarin, yaitu ada 2 struktur bata yang saling berpotong. Yang pertama arah utara selatan, yang kedua adalah struktur bata yang mengarah ke timur barat. Nah, ini masing-masing sudah kita temukan, namun ujungnya masih belum. Dugaan kuat kita bahwa struktur tersebut merupakan pagar dari halaman utama Candi Bree Kahuripan. Tapi ini masih asumsi. Akan kita lanjutkan ekskavasinya ke sisi selatan, yaitu arah atau orientasi dari struktur. Kita masih berasumsi nanti pada bagian tengah kita akan menemukan ujung struktur persisi yang umumnya itu membentuk sebuah pintu masuk. Apakah dia pakai gapura atau cukup dengan pilaster? Kita masih belum bisa menemukan itu. Mudah-mudahan pada ekskavasi minggu ini itu bisa menjawab asumsi-asumsi tersebut. Lalu struktur yang di baratnya masih kita teliti kembali untuk fungsi maupun bentuk dan polanya. Temuan struktur yang baru masih berdekatan sekali dengan struktur temuan minggu pertama. Ini yang masih kita belum dapat gambaran. Kita belum dapat apakah ini strukturnya saling terpisah atau dia ada satu kesatuan. Karena memang bentuk baru kita lihat sekarang ini, satu irisannya itu membentuk sudut, yaitu yang kita temukan sekarang adalah sudut struktur itu di timur laut. Artinya ada struktur yang mengarah ke barat dan ada satu struktur yang mengarah ke selatan. Jadi sudut yang kita temukan adalah di timur laut. Tetapi ada struktur di selatan sedikit dari struktur itu yang mengarahnya ke timur. Dan dilihat dari batunya, ini bata yang terpotong atau bata yang tidak utuh. Kita belum tahu apakah ini tatanan baru atau dia memang ditumpuk menjadi satu dengan struktur yang lama. Karena satu sisi kita baru menemukan sekitar 50 cm ke arah barat. Jadi belum menjawab apa-apa sebenarnya. Harapan kita seminggu ini kita bisa mengidentifikasi seluruh temuan struktur yang ada di sisi barat ini. Salah satu contoh sebenarnya, apakah gapura ataupun pintu masuknya ini memang dia tidak center? Bisa jadi, karena beberapa candi memang gapura ataupun pintu masuknya tidak tepat berada di sisi depannya candi itu, tapi ada yang agak ke kiri, ada yang agak ke kanan. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, posisi struktur yang terpisah atau yang membentuk jalur ini adanya di sisi utara atau di kanannya candi atau di halaman itu. Nah, maka dari itu kita belum bisa menentukan apakah ini bentuknya pintu masuknya atau dia memang satu kesatuan pola struktur sendiri. Nah, harus kita kejar di sisi baratnya lagi karena pola struktur ini masih mengacu ke barat. Artinya bahwa belum bisa kita tentukan apakah ini membentuk pola pagar ataupun halaman tertentu atau dia memang struktur ini terpisah dari konteks halaman utamanya. Ini masih kita coba dalami dengan melanjutkan ekskavasi setiap lanjutan struktur. Mudah-mudahan minggu kedua ini bisa menjawab untuk itu.